Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iman dalam diri setiap orang adalah hal yang sangat penting dan mendasar. Karena iman inilah yang mengarahkan hidup kita menuju ke jalan yang benar. Iman inilah yang memerintahkan kita untuk beramal saleh. Iman inilah yang memerintahkan kita agar senantiasa berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman inilah yang mengarahkan kita agar tidak mensyarikatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka iman ini perlu kita jaga dengan baik, kita pelihara dengan baik, kita rawat dengan baik. Ada dua hal menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita hindari paling tidak dalam rangka menjaga kehadiran iman pada diri setiap orang-orang beriman. Yaitu pertama, menghindari perbuatan zina. Zina ini dapat menggugurkan iman, dapat menghilangkan iman pada diri kita. Iman bisa melayang dari kehidupan kita akibat berbuat zina. Di samping itu, zina juga akan menyebabkan tiga hal dalam kehidupan dunia kita, yaitu akan menghilangkan karisma atau wibawa dalam kehidupan keluarga maupun dalam kehidupan sosial kita. Kita akan kehilangan wibawa dan kita akan menjadi sasaran sinisme masyarakat apabila kita senantiasa berbuat zina. Yang kedua, zina akan menyebabkan miskinnya seseorang. Mengapa? Karena dengan berzina membutuhkan biaya, membutuhkan dana. Sebagaimana sering kita saksikan melalui media sosial, bagaimana zina ini dijadikan komoditi perdagangan bisnis. Sehingga pelaku zina akan terjerat pada kehidupan poya-poya yang menjadikan dia jatuh miskin. Di samping itu, menyebabkan dia miskin, yang ketiga, dia akan pendek usianya. Mengapa? Karena dia akan terkena penyakit kelamin
penyakit kelamin yang kita kenal sekarang ada lagi penyakit HIV AIDS yang sampai saat ini obatnya belum ditemukan yang tepat. Dan itu merupakan akibat dari perbuatan zina. Akibatnya akan memperpendek usia. Nah, dalam kehidupan akhirat, zina ini juga mengakibatkan datangnya murka Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi pelaku zina, dan dia akan diberi siksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala baik dalam kehidupan dunianya, terlebih lagi dalam kehidupan akhirat, dan di hari kemudian dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Oleh karena itu dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, zina ini pelakunya akan menggugurkan imannya, akan mencabut imannya. Allah akan mencabut iman bagi pelaku zina sebagaimana mencabut baju dari kepalanya. Inilah yang pertama, perilaku yang harus dihindari dalam rangka memelihara dan menjaga kualitas iman dalam kehidupan seorang mukmin. Yang kedua yang harus kita hindari dan jauhi adalah meminum minuman khamar yang kita kenal sekarang secara modern adalah narkoba. Juga biasa disebut sebagai bagian dari jenis khamar adalah mengisap ganja, sabu-sabu, dan sejenisnya. Mengapa? Karena perilaku ini oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya akan menyebabkan dicabutnya iman dalam diri seorang mukmin apabila dia melakukan perbuatan tersebut. Di samping itu, khamar dampaknya lebih jauh, akan menyebabkan seseorang menjadi rusak akalnya, menjadi rusak daya pikirnya, sehingga tingkah lakunya, perilakunya banyak yang tidak masuk akal, yang tidak rasional. Dan ini akan menjadi pintu masuknya kepada perbuatan-perbuatan yang amoral. Karena dia akan menjadi manusia yang tidak normal, mabuk. Sehingga bagi pemuda yang terjebak dan terlibat dalam perilaku ini akan bisa menjadi anak-anak yang kriminal, putus sekolah, menjadi gelandangan, menjadi sampah masyarakat. Karena akalnya sudah tidak sehat. Bahkan dengan sering meminum khamar ini bisa rumah tangga
jadi berantakan, menjadi broken home. Akibatnya keluarga sebagai unit terkecil masyarakat akan hancur berantakan. Maka anak-anak juga akan mendapatkan korban. Oleh karena itu Rasulullah lebih jauh sudah mengingatkan agar menghindari perbuatan zina dan perbuatan meminum khamar, karena Allah akan mencabut iman orang-orang yang terlibat dalam perbuatan tersebut. Karena perbuatan tersebut menjadikan manusia dalam kehidupannya tidak normal. Dalam hadis lain, Rasulullah mengatakan orang yang berzina, laki-laki yang berzina, maka istrinya juga akan dizinai walaupun tinggal di rumah dengan benteng yang kokoh. Demikian kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah juga dalam sabdanya, bagi peminum khamar tidak akan diterima salatnya selama 40 hari, dan bila dia meninggal dalam hari-hari tersebut, maka matinya adalah mati kafir. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran mengingatkan kepada kita, memerintahkan kepada kita, fajtanibuhu, jauhilah perbuatan tersebut. Kenapa? Karena dia adalah rijzum min amali syaitan, karena dua hal itu adalah perbuatan setan. Fajtanibuhu, maka jauhilah perbuatan itu. Oleh karena itu, bagi anak-anak kita, bagi generasi muda kita, jauhlah perbuatan zina ini. Karena hidup kita akan semakin jauh dari kebenaran. Kita akan menjadi manusia yang tidak berguna bila kita terjebak dan terlibat dalam perbuatan tersebut. Al-Quran mengingatkan, la takrabuz zina, jauhilah perbuatan zina itu. Jangan mendekati saja tidak boleh, apalagi melakukannya. Dua hal inilah paling tidak hendaknya kita jauhi dalam rangka memelihara kualitas iman di dalam diri kita, untuk menjaga agar iman kita berfungsi dengan baik. Karena iman ini adalah kemudi di dalam kehidupan orang Islam, dalam kehidupan orang-orang beriman. Sekali lagi, dalam rangka memelihara iman kita ini, maka marilah kita jauhi perbuatan zina dan perbuatan khamar ini. Fajtanibuhu, jauhilah. Mengapa? Karena rijzum min amali syaitan, karena dia adalah perbuatan setan. Dan dalam Al-Quran, la takrabus zina, jangan dekati zina, karena zina ini adalah sebuah jalan
yang tidak baik, jalan yang tidak benar dalam kehidupan kita. Insya Allah, kalau dua hal ini kita jauhkan di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah kehidupan keluarga, anak-anak kita, maka insya Allah iman kita akan berfungsi dengan baik dalam mengarahkan perjalanan hidup kita menuju kepada perjalanan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.